Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema salib yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai dengan 17 mengatakan, "Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama." Dan ayat yang ke-16, "Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu." Dan ayat yang ke-17, "Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup." Jadi saudara-saudari, dalam ayat tersebut mengungkapkan hubungan antara salib Kristus dengan perjanjian lama dan baru. Perjanjian yang pertama, jika seorang berbuat dosa, maka memerlukan darah domba. Jika seorang berbuat dosa dan tidak akan mendapatkan pengampunan Allah, maka ia akan menanggung hukum dosa. Dalam Ibrani 9 ayat 15 mengatakan bahwa dia menjadi pengantara, dan ayat yang ke-16 mengatakan bahwa dia adalah pembuat wasiat itu. Bahasa aslinya berarti perjanjian. Arti wasiat ialah ketetapan dari pembuat wasiat agar setelah dia meninggal, seluruh harta bendanya harus diberikan kepada penerima wasiat. Dan yang selanjutnya, bagaimana manusia dalam perjanjian lama beroleh selamat? Dalam Kolose 2 ayat 17 mengatakan, "Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Jadi saudara-saudari, karena darah lembu jantan dan darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa, hanya menutupi dosa manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu janji yang dapat menyempurnakan atau menghapus dosa hanya melalui pengorbanan. Darah domba, darah lembu disamakan dengan darah anak domba Allah, maka akan mendapatkan pengampunan dari dosa mereka. Bagaimana manusia dalam perjanjian baru beroleh selamat? Dalam Ibrani 7 ayat 27 bagian B mengatakan, "Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban." Jadi saudara-saudari, hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Maka kita harus atau wajib memiliki iman, keyakinan, kepercayaan tentang pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Karena hanya melalui pengorbanan Yesus, manusia akan beroleh kebenaran, kehidupan yang kekal. Pada ayat yang terakhir, dalam Roma 6 ayat 1 mengatakan, "Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu?" Kita perlu menjawab pertanyaan ini. Tentu tidak boleh. Jika kita benar-benar sering melihat salib Tuhan, melihat mahkota duri di atas kepalanya, melihat luka yang terdapat pada tangan dan kakinya, melihat betapa kasihnya dan darahnya mengalir keluar sekaligus, melihat kesengsaraan dan kesedihannya, tidakkah kita akan sangat tergerak? Tegakah kita melakukan perkara yang tidak diperkenankannya sehingga menambah kesedihannya? Jadi saudara-saudari, kalau salib Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita selalu segar, maka tersalibnya kita bersama Dia selamanya segar. Maka tersalibnya kita bersama Dia juga selamanya tidak usang. Kalau setiap hari kita memiliki visi yang segar akan salib, maka pasti makin bertambahlah pengalaman kita yang baru, kita maju bersama Tuhan.